Halo anak-anak ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama ibu dalam pembelajaran secara daring. Pada pelajaran yang telah lalu, kalian sudah menerima pembelajaran dari ibu mengenai pesawat sederhana. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali tentang pelajaran pesawat sederhana berikutnya. Kepada kalian ibu mengharapkan siapkan alat tulisnya ya. Kemudian silakan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Semoga memberikan manfaat kepada kalian. Tolong disimak sebaik-baik ya nak. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian semua? Sehat bukan? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Anak-anak, kalian tentu kenal dengan benda-benda seperti gunting, penjepit kuku, cangkul, sekrup, serta manfaatnya bagi kehidupan kita bukan? Kita patut mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa pesawat sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita akan mempelajari tentang bidang miring dan pengungkit. Siap-siap ya untuk menyaksikan video berikut ini. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penggunaan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau. Sekrup memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari karena ulir yang melingkar pada sekrup memudahkan untuk mengaitkan benda secara kuat. Ulir pada sekrup tersebut merupakan penggambaran dari bidang miring yang digulung mengelilingi besi. Selain sekrup, contoh bidang miring lain apalagi ya anak-anak? Ya, bagus. Tangga dan pisau. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Contohnya, sekop, pinset, jungkat-jungkit, dan pembuka tutup botol. Baik anak-anak, berikut kalian akan menyaksikan video tentang bidang miring, jenis-jenis pengungkit, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. Mari kita bahas satu persatu ya. Baik anak-anak, berikut kalian akan menyaksikan video tentang bidang miring, jenis-jenis pengungkit, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penggunaan bidang miring adalah sekrup. Sekrup memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari karena ulir yang melingkar pada sekrup memudahkan untuk mengaitkan benda secara kuat. Ulir pada sekrup tersebut merupakan penggambaran dari bidang miring yang digulung mengelilingi besi. Selain sekrup, contoh bidang miring lain apalagi ya anak-anak? Iya, benar sekali. Contoh lain dari bidang miring adalah tangga dan pisau. Contoh penggunaan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau. Selain sekrup, tangga, dan pisau, contoh bidang miring lain apalagi ya anak-anak? Ya, baji. Baji sering digunakan untuk membelah kayu bagi orang yang berprofesi sebagai tukang kayu. Dengan menggunakan baji, pekerjaan tukang kayu dalam membelah kayu akan menjadi lebih ringan. Oke anak-anak? Lanjut ya. Pernahkah kalian naik jungkat-jungkit? Ya, tentu.
Jungkat-jungkit merupakan contoh dari pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Ada 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedang pengungkit jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh penggunaan pengungkit jenis pertama dalam kehidupan sehari-hari misalnya gunting, tang, linggis, dan lain-lain. Pengungkit jenis kedua contohnya gerobak beroda 1, alat pemecah biji, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Pengungkit jenis ketiga contohnya seperti sekop, sapu, pinset, dan lain-lain. Oke anak-anak, paham bukan? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan mekanik pada pengungkit. Keuntungan mekanik atau KM adalah hasil bagi antara berat dengan kuasanya atau hasil bagi antara lengan kuasa dengan lengan bebannya, atau dapat dituliskan dalam suatu persamaan. KM sama dengan W per F atau sama dengan LK per LW. Dengan catatan, KM adalah keuntungan mekanik, W adalah beban, F adalah kuasa, LK atau LF adalah lengan kuasa, LW atau LB merupakan lengan beban. Nah, anak-anak ibu sekalian, bagaimana menggunakan rumus ini ke dalam bentuk soal? Mari kita lihat contoh soal berikut ini ya. Perhatikan gambar pengungkit berikut ini. Berapakah besar keuntungan mekanik dari pengungkit tersebut? Anak-anak ibu, perhatikan semuanya ya. Pada gambar diketahui besar beban 100 Newton. Panjang lengan beban 20 cm. Panjang lengan kuasa 40 cm. Ditanyakan, berapakah keuntungan mekanik tuas atau pengungkit? Ada 2 cara untuk menghitung besarnya keuntungan mekanik tuas atau pengungkit. Cara yang pertama dengan menggunakan rumus KM sama dengan LK per LW. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus yang diketahui pada soal. Jadi hasilnya adalah KM sama dengan 40 cm dibagi 20 cm sama dengan 2. Cara kedua, dengan menggunakan rumus KM sama dengan W per F. Karena pada soal besar gaya kuasa belum diketahui, maka kita harus menghitung dulu besar gaya kuasanya dengan menggunakan persamaan W dikali LW sama dengan F dikali LF. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. 100 Newton dikali 20 cm sama dengan F dikali 40 cm. Hasilnya 200 Newton sama dengan F dikali 40 cm. Maka F sama dengan 2000 Newton dibagi 40 Newton. Hasilnya adalah 50 Newton. Jadi, besar gaya kuasa adalah 50 Newton. Anak-anak,
Kemudian baru kita hitung besar keuntungan mekaniknya dengan menggunakan rumus KM sama dengan W per F. Sehingga hasilnya KM sama dengan 100 cm dibagi 50 cm. Hasilnya adalah 2. Nah, anak-anak, mudah bukan caranya? Ibu harapkan kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Oke? Anak-anak Ibu sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahaminya dan dapat memberikan manfaat buat anak-anak Ibu semuanya. Ingat dengan kata bijak, tidak ada yang tidak bisa jika kita mau mencoba. Oke? Anak-anak, selamat belajar.